Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu manusia. Pengertian manusia. Manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta, mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, dalam kurung mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, manusia butuh waktu untuk beradaptasi dengan tempat baru ataupun dengan orang yang baru dikenalnya. Yang kedua, nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari ataupun tidak disadari. Yang ketiga, moral. Moral merupakan perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakatnya, maka orang tersebut dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, sehingga moral dapat diartikan sebagai tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur umat manusia untuk menjadi manusia yang baik. Yang keempat, hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Jessica. Fungsi, nilai, norma, dan hukum. 1. Fungsi dan perwujudan nilai. A. Sebagai landasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. B. Membentuk kepribadian individu atau jati diri manusia. C. Menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok dan masyarakat. 2. Fungsi dan perwujudan moral. A. Sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan manusia. B. Membentuk karakter dan kepribadian individu. C. Membangun tatanan moral dalam masyarakat dan negara. 3. Fungsi dan perwujudan hukum. A. Menjaga tatanan moral dalam masyarakat dan negara. B. Mengatur keadilan atas hak dan kewajiban setiap orang. C. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan negara. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. 1. Fungsi dan perwujudan keadilan. A. Menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat dan negara. B. Mengatur hak dan kewajiban setiap orang. C. Menjaga tatanan moral dalam masyarakat dan negara. 2. Fungsi dan perwujudan ketertiban. A. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan negara. B. Mengatur perilaku dan tindakan masyarakat. C. Menjaga tatanan sosial dalam masyarakat dan negara. 3. Fungsi dan perwujudan kesejahteraan. A. Menjamin kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat dan negara. B. Memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. C. Menjaga kesehatan, pendidikan, dan utilitas masyarakat. Problematika nilai moral dan hukum. 1. Ketidaksesuaian antara nilai, moral, dan hukum yang dianut oleh masyarakat dan negara. 2.
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan nilai moral dan hukum. 3. Korupsi dan pelanggaran hukum yang merusak tatanan moral dan sosial dalam masyarakat dan negara. 4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai moral dan hukum. Kesimpulan, manusia, nilai moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling penunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan ruh serta makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya, dan menjadi khalifah di permukaan bumi. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.